Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, good evening. Welcome to the first day of BERI atau Belajar Bersama Imaje Special Edition. BERI Special Edition kali ini mengusung tema Class Preparation for USAP atau yang biasa disebut Universitas Sriwijaya English Proficiency Test with Imaje yang akan membantu teman-teman untuk mempelajari materi yang akan masuk ke dalam tes tersebut. Namun sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, nama saya Erin. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Nah, dalam 2 minggu ke depan, sangat diharapkan kehadiran teman-teman semua nih secara penuh dalam 4 kali pertemuan kelas, karena pada hari terakhir nanti akan diadakan kuis untuk menguji pemahaman materi teman-teman semua atas apa yang telah diajarkan oleh tutor-tutor kita nantinya. Baiklah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Amel. Pada Kak Amel dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin secara agama Islam. Bagi agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, pada Zoom meeting ini, kami hendak menyelenggarakan acara belajar bersama Imajes. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Makasih Kak Amel atas doanya. Kemudian kita beralih untuk mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Imaje FE Unsri kepada Kak Ari Yuda Pratama. Boleh nih kami persilakan untuk memberikan motivasi buat teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Silakan Kak. Oke, terima kasih Erin. Apakah suara saya kedengaran? Iya Kak, terdengar jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, atas berkatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Keadaan walaupun kita jarak jauh, dari Zoom, mudah-mudahan tidak melihat teman-teman saling seperti tak lupa juga salam hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, kegiatan pada malam hari ini saya apresiasi terlebih dahulu teman-teman dari akademik, panitia-panitia dari akademik, departemen akademik yang sudah menginisiasi untuk kegiatan ini belajar bersama Imaje Special Edition di bidang sulit ya, bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kami dari Imaje berharap ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa manajemen yang memang belum mencapai angka skor 450 untuk tes sulitnya. Nah, di sini juga saya juga belum lulus ya untuk tes sulit. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana tipe-tipe ataupun
tools-tools untuk dari soal sulit itu sendiri dari teman-teman kita yang tentunya nanti akan menjadi tutor. Jadi teman-teman yang memang nanti ingin mengetahui lebih lanjut, silakan bertanya. Anggap aja ini kita diskusi biasa, jangan sampai terlalu formal seperti kita belajar di perkuliahan. Anggap aja ini kita belajar diskusi, belajar bareng kayak gitu, mengetahui bagaimana sih soal sulit itu sendiri, supaya teman-teman ataupun saya sendiri bisa lebih tahu lebih dalam gimana tipe-tipe soalnya. Dan juga untuk teman-teman yang lain mungkin BERI ini akan terus berlanjut ya sampai tahun-tahun berikutnya, bukan di pengurusan ini aja berhenti. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki bakat ataupun kemampuan di bidang akademik, di bidang pelajaran tertentu, di mata kuliah tertentu, nanti silakan untuk teman-teman mendaftar menjadi tutor. Selain memang untuk mengasah kemampuan public speaking, mungkin bisa juga untuk mengasah kemampuan teman-teman bagaimana untuk bisa mengajar di depan banyak orang kayak gitu. Siapa tahu kan nanti ke depannya di antara kita nanti ada yang jadi dosen atau gimana. Jadi nggak kaku lagi untuk menjelaskan materi di depan teman-temannya. Di sini kita saling belajar bersama ya untuk BERI ini. Mudah-mudahan ini nggak menyurutkan semangat kita walaupun kita belajar teman kita menemukan semangat yang berbeda, ada di matematika, ada di IPS. Jadi teman-teman sekalian jangan sungkan untuk belajar, terus belajar. Mudah-mudahan dengan adanya BERI ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa jurusan manajemen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nikmatin acaranya, silakan berdiskusi, silakan ditanyain nanti ke tutornya bagaimana tips and trick untuk menghadapi soal-soal sulit. Lepas dari ini tulus lihat, dan bila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much Kak Ari atas dukungan dan motivasinya untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata-kata dari Ketua Pelaksana BERI pada hari ini. Kepada Ketua Pelaksana kita, Miftah Andini, dipersilakan. Baik, terima kasih Erin. Pertama-tama minta ucapkan terima kasih kepada Kak Ari Yuda selaku Ketua Umum IMAJ yang berkenan hadir pada kelas BERI hari malam ini. Yang kedua, minta ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nur Imam selaku tutor pada malam ini yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya terkait dengan tutor pada malam ini. Minta juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mendaftar dan juga hadir pada malam ini. Tak lupa minta juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kelas BERI Special Edition ini. Mungkin nggak banyak yang kita sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh tutor, dan semoga ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi peserta dalam mempersiapkan tes TOEFL nanti ke depannya. Dan juga Mita di sini ingin membuka acara dari kelas BERI ini. Dengan ini kelas BERI Special Edition dibuka, telah resmi dibuka. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih kalau ada salah kata minta maaf. Pada Allah minta mengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Miftah atas kata-katanya tadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi pembelajaran kelas BERI hari pertama ini yang akan diajarkan langsung oleh Kak Imam. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya, feel free to ask in the chat box, atau bisa langsung raise hand aja buat nanya ke kakak tutornya. Dan jangan lupa untuk on kamera ya teman-teman, biar kita di sini saling menghargai. Dan di sini ada yang udah kenal belum sama Kak Imam?
Kalau belum ada, mungkin langsung aja buat Kak Imam untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu langsung dilanjutkan dengan pembelajaran materi pada hari ini. Kepada Kak Imam, boleh langsung dimulai saja, Kak, materinya. Ya, terima kasih. Ini kedengeran nggak suaranya? Dengeran, Mam? Kedengeran. Oke. Pertama, kenalin dulu nama aku Ahmad Nurliman Pratama, panggilnya Imam, dari jurusan manajemen, sama-sama manajemen ya, Fakultas Ekonomi Unsri, angkatan 2018 kampus Indralaya. Jadi di sini aku berkesempatan jadi tutor buat materi di BRI ini. Izin share screen ya. Nah, jadi pertama-tama ini buat ini yang aku jelasin adalah bagian reading. Kan di sulit atau Yusuf ini kan dibagi 3 bagian tuh, ada reading, structure, sama listening. Nah, jadi aku jelasin ini bagian reading dulu. Jadi reading itu tujuannya itu buat menguji kemampuan kita dalam memahami, menginterpretasikan, menganalisis passage atau kayak wacana tuh yang ada pada soal. Nah, materi yang diajukan ini biasanya ada pola dan standarnya tertentu. Ada beragam tuh materinya yang dibahas. Kadang ada yang diminta tema bacaannya, ada yang diminta pikiran pokok dari tema bacaan itu, terus disuruh cari tahu arti dari kosakata tertentu, atau mengetahui informasi pada wacana tertentu, terus melakukan penyimpulan, melakukan identifikasi atas pengecualian, dan mengetahui rujukan dari pronoun tertentu yang ada pada teks itu. Nah, ini jenis pertanyaan yang sering muncul di soal reading ya. Pertama ada main topik, main idea, faktual, inference, reference, sama vocabulary. Pertama kita bahas main topik. Jadi main topik ini subjek utama dari bacaannya. Tentang apa sih bacaan itu? Nah, pertanyaan ini mengenai topik atau tema merupakan pertanyaan yang paling sering ditanya pada setiap passage tuh. Jadi biasanya yang paling pertama ditanya itu topik utamanya apa di passage tersebut ya. Nah, tips and triknya buat jawabnya, pertama baca dulu kalimat utama dan terakhir pada paragraf. Soalnya di sana itu yang paling menentukan tuh tentang topik utamanya. Cluenya tuh ada bisa di sana. Selanjutnya cari kata kuncinya. Itu biasanya kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya, nah kata kuncinya ini dapat berupa sinonim atau persamaan kata. Jadi bisa saja kata yang beda tapi artinya sama tuh, sinonim kan. Terus nah jika pertanyaan tentang topik, jawabannya itu berupa satu kata atau frase. Jadi pendek-pendek aja buat topik ini. Oke, next-nya, nah main idea. Kalau main idea question ini pokok pikirannya dari paragraf tuh. Memuat keterangan, penjelasan, uraian, atau pendapat si penulis tentang wacana yang ditulis sebelumnya. Jadi gagasan utama ini ya merupakan penjelasan untuk judul, menjelaskan dari sudut pandang si penulis. Nah, karena ini merupakan penjelasan dari topik, jadi jawabannya biasanya lebih panjang atau berupa kalimat lengkap. Beda sama tadi, tema itu cuma satu kata ya. Tips dan triknya cara jawabnya itu cari dulu topik paragrafnya. Jadi bisa menyimpulin apa sih ide utamanya. Lalu perhatikan kata-kata yang mengembangkan topik. Terus perhatiin kesimpulan tiap paragraf itu apa. Nah, biasanya main idea ini terdapat pada 2 kalimat utamanya. Jadi di awal dan akhir paragraf itu biasanya adalah main topiknya. Next. Nah, next. Selanjutnya ada factual question. Factual question ini pertanyaan tentang fakta yang terdapat pada teks bacaan.
biasanya jawabannya ya pada teks itu. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca teks dengan seksama agar tidak terjebak dengan pilihan jawaban yang disediakan. Karena jawabannya itu sebenarnya hampir kelihatan benar semua, tapi balik lagi baca lagi ke bacaan agar bisa dijawab dengan benar, jangan sampai kejebak. Nah, selanjutnya inference question. Inference question merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dengan membentuk kesimpulan berdasarkan informasi yang dibahas pada teks bacaan. Nah, kalau pertanyaan inference ini biasanya jawabannya itu tidak tertulis di teks bacaannya. Jadi, kita harus nyimpulin sendiri bagaimana, apa sih jawaban yang benar. Kita baca dulu benar-benar teks bacaannya, terus kita simpulin buat dapat jawaban inference ini. Nah, selanjutnya ini reference question. Di sini kita diminta untuk mengartikan kata ganti yang dipakai oleh penulis pada teks bacaan yang dibahas dengan suatu kata atau frase yang mengacu pada kata ganti tersebut. Petunjuk dalam jawab ini adalah gimana dengan membaca kalimat tersebut dari kalimat sebelumnya, dari kalimat dalam pertanyaan, memahami acuan kata ganti yang ditanyakan. Jadi biasanya pertanyaannya itu adalah kata ganti yang sudah terdapat di kalimat sebelumnya. Jadi ya baca dulu benar-benar kalimatnya, teks bacaannya untuk bisa menjawab pertanyaan jenis ini. Nah, terus yang terakhir, vocabulary in context. Jadi vocabulary in context ini jenis pertanyaan tentang makna lain atau sinonim dari contoh kata yang diambil pada teks bacaan. Jadi biasanya di pertanyaannya itu dikasih itu contoh kalimat. Nah, jadi yang ditanyain adalah salah satu kata di kalimat itu, apa sih sinonim dari kata itu yang punya arti yang sama. Untuk jawab pertanyaan ini, nah kita perlu memahami vocabulary dulu atau kosakata bahasa Inggris. Karena yang paling penting dalam ini ya vocabulary sesuai pertanyaannya. Nah, dari kita ketemu vocabulary-nya bisa disimpulin konteks kalimat yang ditanyain untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, itu tuh 7 jenis soalnya yang paling sering muncul di Suliat ini atau Yusef ini ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ini contoh wacananya bisa di foto atau SS dulu biar bisa dibahas. Soalnya ya buat reading ini harus ada ini kan buat jadi contohnya. So di SS dulu ya bentar ya atau dicatat, dibaca juga dulu kan. Nah ini contoh pertama. What does the passage mainly discuss? Ini contoh What does the passage mainly discuss? Jadi ini jenis pertanyaannya yang pertama tadi. Yang ditanya adalah main idea. Sebenarnya kalau ini bahasnya dari bacaan tadi, dibaca dulu yang tadi. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, memang sulit nih kalau di contoh ya. Nah, jadi langsung bahaya. Tentang apa sih kalimat yang di sini? Ininya main idea-nya. Nah, atau A, the career of Maria Edgeworth as an author of children's book. Atau B, the development of children's literature in the United States.
Yang C-nya successful publisher of children's book in Britain and North America. Yang D, basic difference between British and America. Nah, bisa dibaca di sini apa pertama itu after 1785 productions of children books in the United States increased but remain largely reprints of British books even those published by John Everly. Jadi paling utama ini jelasin tentang buku anak-anak di United States di Amerika nih. Terus di paragraf kedua kita ini American reaction against imported book for children set in after war 1812 with British. Ini jelasin tentang buku juga di reaksi Amerika pada buku anak-anak. Jadi bisa disimpulin di sini bahasanya tentang kemunculan buku anak-anak di Amerika Serikat. Nah, balik lagi ke pertanyaannya tentang apa ininya kan main topiknya dari A B C D tuh. Jadi jawabannya itu di B, the development of children's literature in the United States. Contoh nih tipe soalnya main idea. Di sini cara jawabnya ini tiap baris pertama tiap paragraf kayak tadi kan di paragraf pertama dan kedua menjelaskan tentang children's book. Nah, terus yang kedua contoh soal yang kedua. But publishers John Everly is principally known for which are the following reasons. Jadi penerbit John Everly ini dikenal karena alasan apa? Pertama, karena dia memproduksi dan menjual buku yang ditulis oleh Maria Edgeworth. Atau B, he had more influence on American children's literature than any other publishers. C, he published books aimed at amusing children rather than instructing them. Atau D, he was commercially minded and cheerful. Balik lagi ke teks bahasan tadi. Siapa sih John Everly ini? Nih. Ini di sini dijelasin ya John Everly yang publish buku di kalimat pertama. Often those published by John Everly, the first publisher to produce books aimed primarily at diverting a child audience. Jadi jawabannya itu C. He published books aimed at amusing children rather than instructing them. Tipe soalnya ini factual information, disuruh mencari fakta. Jadi diminta mengetahui informasi spesifik eksplisit yang ditampilkan pada passage. Jawabannya ada di teks bacaan tadi lah. Dibaca lagi aja, pasti di situ ada jawabannya. Cara jawabnya, temukan kalimat berinformasi spesifik sesuai yang ditanyakan pada pertanyaan. Keywordnya itu John Everly principally known. John Everly ini dikenal karena apa? Ada kalimat yang ngejelasin often those published by John Everly, the first publisher to produce books aimed primarily at diverting a child audience. Terus ada lagi kalimat yang ngejelasin it was not the cheerful, commercial-minded Everly, but Anglo-Irish author Maria Edgeworth who had the strongest influence on this period of American children's literature. Jadi bisa disimpulkan dari dua kalimat ini ya, dapat jawabannya kalau John Everly ini nge-publish buku yang di ininya aim-nya atau targetnya itu buat anak-anak. Oke, next yang ketiga ya. Nah, ini the word they in line 6 refers to A, children, B, Americans,
C. Books atau D. Vehicles. Nah, balik lagi ke teksnya tadi ya. Di sini yang pasti jawab tentang sesuai topik tadi buku kan. Nah, tadi jawab itu yang ditanya itu D di line 6, baris ke-6. Jadi pada baris ke-6 nih kalimatnya di sini tuh, they will accept a moderate amount of fictional entertainment for the sake of more successful instruction. Nah, kalimat sebelumnya, very notwithstanding, Americans still look on children's books as vehicle for instruction, not amusement. They. Nah, they di sini menjelaskan tentang sudut pandang pada para orang-orang Amerika yang memandang buku anak-anak sebagai pembelajaran, bukan sebagai amusement tuh. Amusement itu apa? Buat kayak buku-buku apa sih? Bukan buat pembelajaran, tapi buat senang-senang anak-anak tuh kayak buku gambar atau buku bacaan gitu. Nah, jadi pertanyaannya, A. Children, B. Americans, C. Books atau D. Vehicles. Jadi jawabannya itu di B. Americans. Cara jawabnya ya identifikasi pronouns dan letak jawabannya sebelum pronoun tadi. Jadi kan di sini Newbery withstanding an Americans they look on children's book for instruction and amusement today. Nah, di sini jelasin tentang Americans. Ini tipe soal yang reference tadi. Jadi pertanyaan ini kan untuk mengidentifikasikan noun yang diganti menjadi pronoun atau singkatnya nih, siapa atau yang dirujuk oleh kata ganti tersebut. They ini jelasin siapa. Itu buat Americans. Nah, next yang keempat. Soalnya, it can be inferred from the passage that American children's book sold before 1785 were almost always A. Written by Maria Edgeworth. B. Attractive and interesting to children. C. Written by American authors atau D. Intended only for religious and moral instructions. Nah, di sini akan ada nih di soalnya ini inferred, berarti ini contoh jenis soalnya inference question. Ya, di sini jadi harus nyimpulin lagi di kalimat di teks bacaan tadi, dibaca lagi, tapi jawabannya ini nggak tertulis di sana, jadi kita nyimpulin sendiri. Ini soalnya di sini. Sebelum 1785. Nah, di sini kan datanya ini di setelah 1785. Production nah. Jadi jawabannya ini langsung ya. Jawabannya itu di D, intended only for religious and moral instruction. Cara jawabnya ini nih, kalau efek dinyatakan dalam passage, kalau misal yang dibahas di sini adalah efeknya, jadi yang dicari itu adalah penyebabnya apa. Kalau di sini kan dijelasin buku-buku sebelum 1785, jadi deskripsi dari new phenomenon yang diujikan karakteristik dari old phenomenon. Jadi the 18th century had been gradual shift away from the spiritual intensity of earlier American religious writings for children towards a more generalized moralism.
Jawabannya they intended only for religious and moral instruction. Kan tadi kan di wacana jelasin kalau buku anak-anak itu sebelum 1785 ini bukunya cuma buat pengertian, buat instruksi sama buat keagamaan. Baru setelah 1785 buku itu jadi buat bukan cuma buat itu, tapi di teks tadi dijelasin kalau bisa buat mainan anak-anak. Jadi tipe soalnya inference, di mana pertanyaan ini meminta untuk mengidentifikasi informasi spesifik yang tidak secara eksplisit ditampilkan dalam passage. Nah, karena jawabannya ini tidak ada di teks bacaan tadi, harus habis kita baca lagi yang tadi, kita simpulin sendiri kalimat jawabannya. Nah, contoh soal lagi. Yang kelima, the word testimony to in line 20 is closest meaning to. Nah, jadi ini nanya kalimat testimony to ini punya arti atau sinonim ya, closest meaning itu sinonim. Apa sih sinonim dari testimoni itu? A. Inspiration for atau inspirasi artinya. B. Evidence atau bukti. C. Requirement. Requirement itu syarat. Kalau D. Development. Development itu artinya perkembangan. Nah, kalau soal ini contoh soal ini soalnya itu soal yang vocabulary tadi. Sebenarnya tanpa lihat teks yang tadi bisa dijawab langsung sih kali ini karena nggak terlalu berhubungan ya. Bisa dicari sendiri apa sih sinonim dari testimoni. Nah, testimoni. Nah, langsung ya kali kunci jawabannya itu dari sinonim testimoni itu B. Evidence. Nah, jadi dalam pilihan terdapat satu sinonim, sesuaikan makna jawaban dengan konteks kalimat. Jadi di line 20, testimoni transaction itu sinonim dari bukti. Ini tipe soal vocabulary yang dimana pertanyaan ini menginginkan kita mengidentifikasikan arti dari kata yang digunakan dalam passage. Arti dari testimoni tadi yaitu B, evidence atau bukti. Nah, next. Nah, ini kunci dari reading. Kuasai teknik pembacaan dengan benar. Jadi, pertanyaan terkait dengan topik, tema, dan ide utama paragraf ini merupakan beberapa pertanyaan yang paling sering digunakan. Memiliki teknik pembacaan yang baik adalah mutlak diperlukan dalam pengerjaan reading question. Jadi, ya harus baca. Nah, bacanya ini ada tekniknya nih. Teknik pertama adalah teknik skimming, yaitu membaca cepat untuk mencari ide pokok atau isi bacaan secara umum. Sedangkan teknik kedua atau yang jamak disebut sebagai teknik scanning, yaitu membaca cepat suatu teks untuk mencari informasi tertentu. Nah, jadi ini kuncinya nih. Ada dua teknik, yaitu skimming sama scanning. Kalau skimming membaca cepat, jadi membacanya walaupun teksnya panjang dibaca sekilas atau cepat buat cari tahu pokok ide pokoknya atau tema bacaan itu. Yang penting itu jelasin, dicari tahu dulu ini bacaan tentang apa, menjelasin tentang apa. Itu pakai skimming, dibaca cepat. Lalu teknik kedua itu scanning, membaca cepat teks untuk mencari informasi tertentu. Nah, scanning ini makanya setelah baca soal. Misal tuh di soal yang ditanya apa, kata kuncinya apa, balik lagi ke teks tadi, kita cari kata kunci dari pertanyaan tadi,
kita baca, kita baca lagi dengan seksama, jadi tahu dari pertanyaan tadi apa jawabannya itu pakai scanning. Jadi ini teknik utamanya dalam reading ya, skimming sama scanning itu yang harus dikuasai. Skimming baca cepat, scanning mencari informasi tertentu. Next, lalu strategi menjawab pertanyaannya. Pertanyaan reading comprehension. Jadi pertama-tama sebelum dibuka ini jawab soal, skimming teks bacaan sebelum melihat pertanyaan. Jangan khawatir kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti. Jadi selama skimming itu dibaca, dimengerti. Nah, kalau misal ada kata yang tidak mengerti, itu biasanya cari aja di kalimatnya itu ngejelasin tentang apa, agak ditebak-tebak kan. Jadi jangan terpaku karena misal ada satu kata yang kita tidak tahu, jangan terpaku di situ, lanjut aja, biasanya ketemu. Yang penting mengerti dulu tentang apa sih teks bacaan tadi itu. Nah, lalu selanjutnya lihat atau cek pertanyaan untuk mengetahui bagian teks mana yang perlu kamu baca lebih teliti. Scanning paragraf tersebut untuk mencari bagian yang perlu dibaca secara intensif. Nah, ini tadi kan habis di skimming, baca cepat teks tadi, lihat pertanyaannya. Teks mana yang perlu dibaca teliti, teks apa sih yang ditanyain, habis sudah tahu pertanyaannya, balik lagi ke teks bacaan, di scanning. Ya, scanning paragraf itu cari bagian yang perlu dibaca secara intensif. Mana kata yang ditanya, dibaca lagi, sampai dapat jawabannya. Nah, terus cobalah memahami arti dari kata-kata yang tidak kamu ketahui dengan memperhatikan konteks kalimat. Jadi kalau misalkan ada kata yang tidak tahu, yang kurang mengerti, kita kurang tahu artinya ya, dibaca lagi kalimatnya itu. Jadi buat tahu alur kalimatnya itu ngejelasin tentang apa. Jadi sekalian belajar juga bisa ngerti apa sih kata yang tidak kita tahu artinya tadi. Jadi perhatikan dulu konteks kalimatnya dan buat tahu arti kata yang tidak diketahui tadi. Nah, ini tips dan trik dalam jawab reading ya. Yang pertama, baca dulu pertanyaannya terlebih dahulu. Ini yang tadi teknik skimming. Jadi ketika kita lihat teks bacaan itu baca dulu lagi dengan cepat. Bacanya cepat. Baca tidak perlu dibaca lagi benar. Yang lama-lama, hindari terlalu lama membaca teks bacaan. Karena kalau baca terpaku, baca itu terus, habis waktu. Jadi bacanya sekilas lah ya, dipahami cepat, biar tahu pokok pikiran dalam teks itu apa. Nah, tidak perlu membaca seluruh teks bacaan, kan? Pokoknya baca cepat di skimming, cari tahu ide pokoknya tentang apa, baru ke soal, cari jawabannya. Habis dari soal dapat kata kunci yang ditanyain, balik lagi ke ini, pakai scanning, dicari kata kuncinya apa, dibaca lagi kan, disimpulin buat jawabnya. Terus jangan terpaku pada rasa yang tidak diketahui, ya sesuai konteks, harus mengerti konteks kalimat. Jangan sampai terpaku satu kata ini, jadi bingung, jadi ngabisin waktu buat nyari tahu. Nah, terus yang ini isi semua jawaban. Jadi kan
Kalau misalnya habis waktu atau nggak ngerti tentang bacaannya apa, tetap isi jawaban, tetap isi, jangan sampai kosong. Karena siapa tahu kan kalau diisi, walaupun diisi asal-asal kan, tetap siapa tahu benar. Jadi tetap diisi jawabannya, jangan sampai kosong. Walaupun salah juga jangan takut salah, karena tidak ada pengurangan nilai kan, tetap diisi baik. Tapi yang pasti kalau bisa baca lagi dulu kan, baca lagi, cari tahu lagi benar-benar kalau kalimat yang teks bacaan tadi dicari tahu, dibaca lagi, dimengerti. Jangan sampai kelamaan bacanya buat karena ngabisin waktu kan. Langsung balik lagi pertanyaan diisi. Nah, terus buat jangan sebelum ini buat belajar ini, buat nyiapin ini, tetap banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak baca bahasa Inggris. Karena dari latihan soal ini, makin banyak kita latihan, makin banyak kita ngulang pertanyaan, itu biasanya hafal dewek. Jadi kita ngerti ini tentang soal-soal biar bisa siap pas kita ngisi jawaban tadi kan. Pokoknya itu banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak baca bahasa Inggris biar bisa ngerti. Oh, udah habisnya, udah mungkin cukup sampai situ ya materinya ya. Maaf ya, kurang lebihnya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Imam atas materi-materinya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi tadi? Boleh langsung raise hand atau chat di chat box. Oke, Kak Ari boleh langsung nanya. Oke, makasih untuk kesempatannya moderator. Oke, Mam, izin tanya, Mam. Ya. Biasanya kita nih kalau bahasa Inggris tuh, ini pengalaman aku ya. Biasanya susahnya tuh di bab 1, bab 2, bab 3 biasanya cak itu. Nah, sulit membedakan. Nah, cak mana sih tips and triknya dari Imam kan salah satu yang skor TOEFL-nya besar nih. Sekitar 500 kan kemarin kan dapat skor TOEFL-nya. Wah, mantap kan. Nah, jadi cak mana sih tips and trick untuk kita tuh bisa cepat untuk mengetahui belajar bab 1, bab 2, bab 3. Misalnya kan kayak go, when, gone, kayak gitu kan. Itu kan sama kan artinya pergi kan. Tapi beda penempatan di setiap kata go, when, dan gone itu. Kayak gitu. Nah, jadi tips and trick untuk kita bisa banyak menghafal kosakata itu, terus tuh cak mana penempatan kalimat ketika bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya ya. Jadi kalau tentang verb 1, verb 2 itu kan masuknya ke grammar. Grammar tuh. Biasanya sebenarnya aku dewe kurang kalau di grammarnya ya. Kan ya, karena grammar itu kalau buat wong dari native bahasa Inggrisnya dewe itu tidak terlalu penting sebenarnya ya, tapi tetap disoalin di tes nih kan. Nah, apalagi buat di bagian reading, di reading ini buat di ini apa grammar yang verb 1, verb 2 ini kurang dibahas di sini. Itu balik ke structure itu. Tetap ya, tapi tetap di reading
Ya banyak-banyak baca kalimat, baca contoh be biasanya itu ya, biar ngerti deh be. Jadi kalau di reading ini, yo baca be yang tadi teks bacaan tadi itu. Grammar itu agak belakangan ya. Lihat dulu yang dari teks. Oh. Oh, Ya. jadi beda ini ya, beda bahasan ya Mame untuk yang bab 1, bab 2, bab 3 tuh. Itu lebih ke structure ya. Iya. Tapi tidak apa sih Oh, oke. dari teks bacaan itu kan. Ya. Oke, Mam. Thank you, Mam. Ya. Ada lagi yang nak nanya. Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Atau pada nggak nyimak nih? Nah, mungkin aku lagi, Be. Soalnya banyak nak ditanya nih, kalau memang teman-teman yang lain belum ada. Boleh, moderator? Iya, boleh, Kak. Oke. Nah, Mam, yang tadi membalik lagi yang ke sinonim. Biasanya kita kalau misalnya di reading itu kan ada kayak persamaan kata atau lawan kata kayak gitu, Mam. Nah, biasanya kita sudah tahu nih. Oh, misalnya lawan kata apa ya? Lari, jalan cak itu. Nah, kita tuh tahu di larinya be. Pas kita nak nyari lawan kata jalannya, nah kita tidak tahu artinya. Nah, biasanya kita tuh mentok di situ nama. Nah, jadi cak mana biasanya untuk kita tuh untuk bisa terbiasa dengan soal-soal cak itu, cak itu. Nah, jadi pas di tes sulit tuh lawan kata atau persamaan kata apa sih yang paling sering masuk kayak gitu. Nah, yang memang harus kita hafali kayak gitu. Kan tidak mungkin kan kita tuh harus ngapali galo-galonya untuk yang persamaan ataupun lawan kata tadi kan. Nah, mungkin yang paling sering deh sih yang dimasuki di tes sulit itu apa sih untuk persamaan sama lawan kata. Mungkin itu. Nah, kalau persamaan atau lawan kata itu tidak bisa ditentuin sih sebenarnya. Apa sih yang bakal masuk kan? Tergantung dari yang buat soal, dia pengen masukin apa. Jadi ya kita siapin baik dari awal. Apa sih kata-kata tuh tetap perbanyak be vocabulary kan, perbanyak. Cari tahu kosakata bahasa Inggris dari awal tuh sering-sering baca bahasa Inggris ya. Jangan jadi tidak bisa kalau ya, ini harus tentuin banyak dari kitanya lah dijelasin, dibaca-baca. Okay. Biasanya yang kadang sering ditemuin tuh apa emang? Mungkin ada sih kok atau dua persamaan atau lawan kata yang itu. Misalnya kan sering bahas untuk belajar bahasa Inggris nih. Nah, apa sih yang paling dominan yang biasanya betul sih yang lawan kata sama persamaan kata tuh kan? Mungkin bisa kan dijelasin lagi apa yang sering keluar kayak gitu.
biasanya orang-orang tuh biasanya kalau ngasih soal tuh dibolak-baliknya be kayak gitu. Nah, misalnya kita kan ngasih MTK, sebenarnya sama jalannya kayak gitu. Nah, tapi cuma angkonya be yang beda. Nah, maksud aku tuh apa sih yang paling sering cak itu nah yang ditemuin kayak gitu. Buat lawan kata, ya Apa memang setiap kita tes tuh beda-bedanya be? sebenarnya kalau reading ini banyak beda sih. Kan apalagi tuh teks bacaan itu be banyak macamnya kan. Nggak bisa ini juga terserah yang buat soal kan. Banyak dia ada banyak soal, ada banyak wacana itu yang dibuatnya. Itu pun wacana itu beragam-ragam, nggak bisa kita tentuin kayak mana. Ya, kayak gitu. Oh, jadi kita harus memang persiap ke sendiri ya, Mame, untuk persamaan sama lawan kata tuh ya, Mame. Mm-mm. Jadi tidak bisa dikasih tahu untuk yang sering masuk atau yang sering dibutuhkan pas tes. Nggak bisa itu banyak banyak itu yang harus disiapin. Nggak bisa nebak-nebak kan apa sih yang bakal masuk, apa sih bakal masuk itu. Udah kebanyakan nih, nggak bisa. Dari kita biasa siapin dewek banyak-banyak soal, banyak-banyak ini belajar. Ya. Oke, siap. Nah, mungkin boleh nih teman-teman yang lain. Tuh sudah ada yang nanya tuh, Mam. Oke, saya kembalikan moderator. Terima kasih, Mam. Ya, sama-sama. Mungkin di chat box ini banyak yang nanya, Kak Imam bisa dijelasin satu-satu mungkin. Oh, oke. Nah, iya dari ini ya, Tara Zafira. Kak, untuk penjelasannya udah jelas. Tapi mau izin bertanya, kalau USEP itu reading aja atau nanti ada speaking atau listening gitu? Ya, sebenarnya ada reading, speak. Kalau speaking nggak ada sih di USEP. USEP itu di reading, itu kita baca soal yang dijelasin barusan ya. Terus ada structure itu yang tadi tentang grammar, tentang kita harus jelasin kalimat-kalimat, kita apa nyusun-nyusun kata kalimat itu loh. Itu yang harus tentang verb 1, verb 2 itu yang harus mengerti di situ. Terus satu lagi listening. Di listening ini yang itu tuh harus dengerin wong ngomong, kita dinilai apa? Kita tangkep apa sih yang diomongin wong itu, kita jawab pertanyaannya. Nah, di situ agak mungkin sekarang leading ya. Nah, di pertemuan selanjutnya dijelasin lagi tentang speaking, listening sama structure. Ya, dan ini jelas ya. Ada ngaji terus mau nanya Kak terkait masalah topik utama tadi kan ada yang di awal dan di akhir. Nah, kita taunya itu di awal atau di akhir itu gimana ya Kak? Ya, kita baca teks bacaannya itu teks bacaannya itu di awal paragraf awal sama paragraf akhir. Itu soalnya karena di paragraf awal itu penjelasan pertamanya tuh. Kalau di terakhir itu kesimpulan. Jadi paling di sana tuh yang paling banyak fokus di topik utamanya di awal paragraf awal sama paragraf akhir. Mana jawab ini? Gimana? Yang Selanjutnya dari Kak Hasti nih, Kak. oh, iya. Mau nanya pas soalnya kayaknya habis waktu di reading kalau lihat soal itu lihat cara antisipasinya gimana buat
baca itunya, baca apa, teksnya itu kan makan waktu tuh, teksnya panjang. Sebenarnya tergantung sih, tapi kalau bisa boleh, kalau mana yang mudah dulu. Kalau misal structure kan tinggal cuma ngisi kalimat, ngisi kata-kata doang, bisa structure dulu baru leading di akhiran tuh bisa. Karena kan kalau listening kan pasti kita nyamoin sama denger ininya kan, apa, percakapan kan. Listening biasanya di awal, terus bisa structure, terus leading di akhir. Jadi sisa waktu itu dipakai buat reading, buat baca-baca lagi teks bacanya itu. Kalau misal masih ada sisa waktu lagi, diulangi lagi, baca-baca lagi soal-soalnya, dicek-cek lagi mana yang benar. Nah, udah. Nah, Oke, mungkin selanjutnya Kak Torek bisa nanya, langsung nanya. balik. Ya, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Izin bertanya moderator dan pemateri Imam, ini kalau kesah saya sendiri waktu kemarin itu tes lihat dan gagal kan, jujur saja kan. Memang tidak bisa dipungkiri kan dari 3 bagian dari tes itu kan ada structure, ada listening dan reading. Nah, menurut saya sendiri kan memang di bagian reading ini memang banyak banyak ngabisin waktu lah, menguras waktu lah, karena memang baca soal dulu dan juga menelaah soal dulu tuh apa yang dibahas itu kan. Nah, saya ingin bertanya dan meminta pengalaman Imam kan, gimana sih menurut Imam tuh supaya kalau kita di reading itu nggak keteteran soal waktu. Nah, supaya kita teringkas soal waktu itu kan, nggak bertele-tele baca soal melulu, atau misalnya kita baca soal dulu baru lihat teks bacaan, atau gimana itu dari Imam sendiri. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, ya tadi kita pakai yang teknik baca tadi, scanning. Jadi pas kita lihat teks itu kan, kita baca sekilas B teksnya. Ya, sekilas B bacanya, jangan kebanyakan ngabisin waktu kan. Sudah dibaca teks sekilas atau lihat judul atau kalimat pertamanya B kan. Kalimat pertama kita nyimpulin dulu, ini ngomongin apa sih, topiknya apa sih di teks ini. Ini beda, kalimat pertama beda awalnya, langsung loncat ke lihat pertanyaannya emang, atau bisa sih lihat pertanyaan dulu balik ke cari di teksnya. Ya pokoknya bacanya cepet be, harus baca cepet, harus bisa baca cepet pokoknya di reading ini, biar emang sih banyak makan waktu kan reading ini. Pokoknya kayak itu, baca soal dulu, dari soal cari di teks tadi apa pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Mam. Ya, Jadi intinya tuh yang saya tangkap, baca soal dulu ya, Mame. Apa yang mau diperintah soal itu baru kita baca teksnya kan. Nah, kurang lebih kayak itu kan, Mam. Oke. Iya benar. Ya, kasih ya, Mam. Oke. Ini Kak ada yang nanya lagi dari Kak Raisa. Kalau soal sulit ini sistem penilaiannya -1 nggak Kak? Ada -1 gitu nggak? Kalau -1, nggak ada sih -1, nggak ada min-minan kalau penilaian ini. Pokoknya ada benar, ada salah be cuma. Kalau benar dapat poin, kalau salah ya sudah 0, cuma tidak kate. Jadi nggak usah takut salah. Kalau misalnya tidak tahu, misal habiskan waktu,
yang kosong itu isi masing-masing juga udah apa. Walaupun salah juga tidak bakal dikurangi nilainya. Jadi jangan takut salah, jangan ini, isi baik. Kalau bisa dicek lagi dulu kan pertanyaannya. Jadi tidak ketik sistem penilaian -1 tuh, tidak. Salah 0 cuma, tidak apa. Ya. Ini Raisa Nadira ya. Oke, kalau gitu masih ada ini yang ditanya. Oh, ini. Nilai minimal untuk lulus suliat ini berapa, Kak? Nilai minimal tergantung yang nentuin kan ini dari jurusan nggak usah jurusan fakultas. Tapi kalau di manajemen ini 450 poin buat minimalnya. 450. Kalau ada fakultas lain mungkin 500-an ya. Kalau kita manajemen 450 nilainya buat lulus. Oke, gimana teman-teman? Apa masih ada yang mau ditanya lagi buat Kak Imamnya? Mungkin udah nggak ada kali ya, Kak ya? Oke, udah jelas kalau gitu. Kita tutup aja ya, Kak, sesi pertanyaannya. Tapi misalnya kalau ada teman-teman yang lain mau bertanya, boleh banget di chat box ya, teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Imam atas materi-materinya, atas pembelajarannya hari ini. Mungkin dari yang banyak yang kita nggak tahu, jadi tahu gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman semua ada yang menyimak, ada juga mungkin yang tidak menyimaknya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita hari pertama itu. Mohon kamera teman-teman bisa diaktifkan sebentar nggak ya, buat foto, buat sesi dokumentasi. Oke, di sini baru dikit banget yang on kamera ya. Ayo teman-teman yang lain on kamera bentar aja. Kalau gitu kakak operator bisa langsung di screenshot ya. Oke, untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Udah selesai nih. Oke, makasih Kak. Kalau gitu kakak panitianya boleh dikasih link absennya dong buat teman-temannya. Sebentar ya teman-teman semua.
Teman-teman itu udah di kolom chat ya, absensinya. Boleh di SS dulu buat bukti hadirnya. Kalau gitu, terima kasih buat peserta yang udah mengikuti dari awal hingga akhir acara BERI Special Edition pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan saat berlangsungnya kelas BERI ini. Dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua buat mengerjakan soal USAP-nya nanti. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Boleh live ya. Jangan lupa absennya diisi.